Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau senantiasa menerangi langkah kami dengan sabda-Mu. Ajarlah kami memahami kebijaksanaan-Mu, bahwa salib Kristus Putra-Mu adalah hikmat paling agung bagi manusia dan tanda keselamatan bagi kami semua. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda, dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan untuk orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama yang kita pilih sebagai bahan renungan dari surat Santo Paulus kepada umat di Korintus pada surat yang pertama, mewartakan kepada kita hikmat yang berasal dari Allah, dan hikmat itu tidak lain terjadi di dalam dan melalui salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Santo Paulus berbicara tentang hikmat Allah berlawanan dengan hikmat duniawi dan manusiawi. Hikmat Allah melalui salib Tuhan kita Yesus Kristus
bagi orang-orang Yahudi dianggap sebagai sandungan, bagi orang-orang bukan Yahudi menjadi kebodohan. Tentu karena mereka punya persepsi tersendiri tentang salib. Salib dalam konteks kehidupan bangsa Yahudi pada zaman Yesus memang menjadi batu sandungan, karena orang-orang yang disalibkan itu dianggap sebagai pemberontak yang secara sosial politik berhadapan dengan kekuasaan Romawi, dan salib menjadi suatu pengalaman terburuk secara sosial maupun politik. Tetapi dalam Yesus Kristus dan bagi kita yang percaya, salib menjadi tanda kemenangan. Itulah sebabnya setiap kali kita membuat tanda salib sebagai tanda kemenangan, bukan sebagai kebodohan, bukan sebagai batu sandungan. Salib oleh Yesus Kristus diubah menjadi tanda kemenangan, sebab melalui peristiwa salib, karya keselamatan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus dengan sangat jelas menuliskan salib sebagai hikmat dari Allah yang memang berlawanan dengan pikiran-pikiran, bahkan filsafat-filsafat manusiawi dan duniawi. Kematian Yesus Kristus disalib merupakan tantangan bagi setiap filsafat dan hikmat manusia. Tetapi kita tidak boleh dan tidak dapat mereduksi karya dan rencana keselamatan Bapa itu hanya dengan kerangka logis, pikiran manusiawi, logika duniawi. Hikmat orang-orang yang berhikmat tidak lagi cukup untuk memahami hikmat Allah melalui salib. Allah memilih apa yang hina dan yang tidak dipandang oleh dunia, apa yang tidak berarti dipilih Allah, bahkan apa yang berarti bagi dunia tidak ada nilainya di hadapan salib itu. Itulah yang ditegaskan oleh Santo Paulus pada bab 1 ayat 27 dan 28 dalam surat pertama kepada umat di Korintus. Hikmat manusia menolak kelemahannya sendiri sebagai kemungkinan untuk menjadi kekuatan ketika kelemahan itu dipersembahkan kepada Allah. Tidak masuk akal. Tetapi justru karena Allah, maka dalam setiap kelemahan, kerapuhan, keringkihan, bahkan keberdosaan kita, hikmat Allah dinyatakan sebagai kekuatan dan kemenangan. Santo Paulus, kalau kita bandingkan dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus, mengatakan pada bab 12 ayat 10, ketika aku lemah, maka aku kuat. Kekuatan itu bukan bersumber dari diri sendiri, tetapi dari Allah. Teks ini, ayat ini, diawali dengan satu firman dari Tuhan kepada Santo Paulus dalam 2 Korintus bab 12 ayat 9 yang mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dan itu sangat nyata. Setiap kali kita mengalami kelemahan, kalau kita mengandalkan Allah, tidak ada yang mustahil bagi kita untuk tetap setia di dalam karya pelayanan perutusan dan membuat kita terus di dalam pengharapan, tidak menyerah di saat-saat kita
rapuh. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.